Ya, oh, ya. Sudah? Oh, oh, mode silent aja, getar aja. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ya, betul. Sambit. Saya. Makasih waktunya Kak Sandy. Bah, jadi grogi saya ini. Improvisasi. Bagus, bagus. Sudah, ada suaranya? Alhamdulillah. Ya, saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah cukup lama kita nggak ngobrol-ngobrol bareng lagi di acara rutinitas kita di tiap pekan ya. Tiap pekan itu biasanya 3 kali nih. Kemarin karena ada sedikit trouble, trouble berat betul bahasanya. Itu cukup rindu yang berat.
Itu ada sekitar tiga pekan ya kita ndak live streaming ya Kak Sandy ya. Sekitar cuti panjang. Harusnya teman-teman ini sudah pada kangen dengan suara-suara dari pemateri-pemateri yang gemas-gemas. Wah, gemas-gemas ya. Yang asik lah pokoknya lah. Gemas ya. Kita di sini meskipun kita sedang berdakwah tapi kita santai aja, santuy aja. Jangan terlalu tegang, kita enjoy aja. Enjoy aja. Siap, betul sekali. Nah, fokus 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 dengarkan suaranya Babang Tampan. Wah, Babang Tampan pede banget ya. Berat. Ya. Uh, Tidak lupa juga salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman yang semoga selalu istiqomah mendakwahkan Islam dan menyebarkan agama yang telah dibawanya hingga ke seluruh dunia. Amin ya robbal alamin. Karena dengan perantaraan beliaulah kita bisa merasakan iman dan Islam sampai saat ini. Itu sungguh luar biasa. Cahaya iman yang kita rasakan itu karena perantaraan beliau lah. Dalam. Wah, bukan itu. Bukan. Kita bahas yang apa ya? Mengenai sehari-hari kita sebetulnya ini ya. Apalagi nih dalam situasi masih pandemi ya, masih pandemi ya. Oke. Pasti banyak nih teman-teman ini yang punya kegiatan baru. Biasanya dia biasa ngumpul-ngumpul sama teman-teman, jadi sekarang mungkin jadi terbatas ruang geraknya. Ya mungkin di rumah aja. Mungkin jadi kalau yang teman-teman ada yang suka bahkan bisa jadi hobi, bisa jadi hobinya itu kayak gaming. Terus ada juga mungkin teman-teman itu yang suka traveling. Wah, traveling. Tapi mungkin kalau traveling kalau sekarang ya mungkin karena banyak tempat-tempat wisata yang ditutup ya, mungkin agak berkurang. Apa itu? Apa itu? Ya itu tempat akhir, tujuan akhir kita. Itu traveling. Tujuan akhir kita di dunia dan berlanjut traveling tujuan baru kita di akhirat. Mantap sekali. Dan masih banyak kegiatan-kegiatan atau hobi-hobi teman-teman sekalian ya. Ini semacam kayak radio ya, tapi asik. Oke, mantap jiwa. Oke, mantap jiwa. Tapi kita berusaha ngetop. Oke. Ini yang mau kita bahas ini ya, mau bukan bahas sih tentang apa cerita-cerita dikit lah, tipis-tipis saja lah. Ini tentang hobi. Kenapa hobi? Setiap orang itu kan pasti punya hobi.
Entah itu dia yang kayak saya yang kayak saya sebutin tadi itu yang mungkin dia suka traveling, jalan-jalan ke gunung atau ke tempat-tempat wisata yang menarik menurut dia. Habis itu ada yang hobinya mungkin gaming sambil tiduran, kaum rebahan ya sambil megangin HP game bareng teman-teman mabar lah. Nah, terus ada juga yang fishing, I like fishing. Mancing lah. Banyak juga teman-teman yang suka mancing. Cuma begini, bagaimana dengan hobi kita? Apakah kira-kira hobi kita itu bisa melalaikan kita nggak? Eh, Hobi saya itu baca buku, meskipun saya nggak suka baca. Intinya baca buku. Oh, bukan hobi, iseng. Kalau hobi sih main bulu tangkis, tapi nggak bisa mainnya juga sih. Iseng juga. Kalau hobi, kalau hobi itu sesuatu yang kita sukai. Bahkan eh, untuk kita mengeluarkan budget tertentu itu perasaan kita, nggak apa-apa lah, ini kan hobi gua nih. Nah, betul. Kalau hobi saya sih sebetulnya mancing. Nah, nah, bisa definisi bisa berbahaya, bisa juga enggak. Menarik ini. Mancing keributan bisa, banyak 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 yang dipancing ya. Kalau hobi radikal. Betul betul. Tapi kalau yang di sini lebih definisi lebih ke umum, yaitu mancing iwak, ikan lah, menyelamatkan ikan yang tenggelam, begitu bahasa kerennya. Perlu diselamatkan. Jadi kita harus selamatkan dengan kain pancing. Butuh penyelamatan. Nanti kita pindahin ke wajan yang berisi air juga kok, tenang aja. Nah, good ide ya. Kalau saya sendiri sih hobinya mancing. Tapi dari hobi mancing itu bisa menjadi apa? Mudarat bagi kita ataupun bisa menjadi kebaikan juga untuk kita. Kita bahas tentang mudaratnya dulu. Kenapa? Uh, Kalau tiap menit kelewatan, maksudnya kelewatan kurang kalau tiap menit. Kalau tiap menit kurang. Saya mancing malah kurang, jelas kurang. Namanya mancing itu kalau kalau dari saya sendiri sih, kalau kenapa saya melakukan aktivitas mancing itu untuk refreshing otak dari segala kegiatan yang rutinitas lah, rutinitas sehari-hari yang kerja terus segala macamnya, itu untuk merefreshing otak. Dari mungkin dari sebagian orang mungkin
Apa sih mancing itu asiknya? Kadang nungguin lama, habis itu kadang nggak dapat juga. Nah, ini tergantung dari kitanya sendiri. Melatih kesabaran. Ini dari sisi baiknya dulu berarti. Dari sisi baiknya. Dari sisi baiknya itu melatih kesabaran kita. Habis itu uh, bisa melatih kesabaran kita tentang apa? Uh, dari aktivitas memancing itu. Dan ada sisi buruknya juga. Kenapa? Kadang kita lihat nih, bahkan teman sendiri, kalau misalkan dia yang belum begitu paham tentang kewajiban, ini antara hobi dan kewajiban, mana yang lebih penting? Nah, ini yang perlu kita tekankan juga untuk teman-teman juga ya, yang punya hobi itu bukan cuma mancing. Entah itu dia hobinya yang lain, entah itu ya hobi traveling ataupun dia hobinya gaming, itu pasti ada saat-saat yang krusial lah, wah ibaratnya krusial ya. Contohnya begini, contohnya begini, kita lagi mancing nih, lagi dapat-dapatnya nih, lagi rame nih ikannya nih. Ternyata ada suara Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, apa yang kita lakuin? Kalau kita merasa kita sebagai seorang muslim yang baik, adanya suara panggilan azan, itu kita langsung menyegerakan sholat. Betul nggak? Nah, itu. Dan bagaimana? Gimana kalau misalkan teman-teman yang lain, misalkan lagi main game ini, wah lagi seru nih, nggak bisa ditinggal nih. Nah, bagaimana itu? Harusnya itu, oh ya, ini susah. Kalau kalau masalah game saya kurang ngerti. Cuma ya kurang kurang lebih dari garis besarnya sih sedikit-dikit lah, tipis-tipis lah, tipis-tipis. Ini memang kalau untuk ya, untuk teman-teman yang suka yang doyan game ini ya, ada pak. Apalagi kalau misalkan sudah ada waktunya sholat, baru ada sudah azan, dia masih azan lah nantilah. Nanti ditunda-tunda dulu, baru nanti ini tanggung nih. Ternyata sudah ikomat nih. Wah sudah ikomat nih. Udah sholat di rumah aja lah. Nah, nanti sudah selesai sholat, sudah di masjid sudah selesai. Ternyata dia mau sholat di rumah aja. Cerita maksudnya mau sholat di rumah aja. Dan ternyata masih ditunda lagi. Wah ini masih seru nih. Nanti aja lah, waktunya masih panjang. Nah ini nanggung nih, waktunya masih panjang nih. Nah ini prasangka bukan prasangka sih, perasaan yang dia ngomong tanggung itu tidak terasa, setengah jam terlewat, 1 jam terlewat, 2 jam terlewat, dan nanti sholatnya apa, mendekati mau sholat berikutnya. Nah itu yang nggak baik. Nah sholat di kodok atau di jamak itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu juga untuk bisa mau kodonya. Jadi kadang ada juga yang berpikiran sholatnya di kodo aja. Nah ini gimana ini? Ini kurang piknik ini belajar Islamnya. Ya betul. Betul betul. Untuk di kodo ya. Nah itu masalahnya, itu yang jalan siapa itu? Dia lagi rebahan aja, yang jalan kan gamenya. Oh iya. Nah kalau dari hobi saya sendiri ya, kalau mancing ya. Kenapa mancing itu bisa menyebabkan, ya ada kebaikannya, kenapa bisa juga menimbulkan mudorot.
Jadi ada sisi buruknya juga. Kalau dari baiknya tadi sudah dijalankan, sudah dijelaskan ya. Ya itu melatih kesabaran kita lah. Meskipun tidak dapat logo, harus sabar. Oke. Nah, kalau misalkan dari sisi buruknya itu bisa teman-teman saya itu ada yang saya lihat, bukan ada sih, mungkin ya banyak, banyak, banyak beneran banyak. Ini saya ada banyak malah. Saya jujur aja. Mereka itu eh, nggak memperdulikan gitu. Jadi waktunya azan ya sudah. Orang kan biasanya orang kalau yang misalkan bagaimana kalau misalkan dia meninggalkan sholat itu perasaannya gelisah. Kalau apalagi kalau sudah dengar suara azan itu dia tuh gelisah, nggak tenang. Meskipun senyaman apapun aktivitasnya dia, meskipun nah kalau bahkan ada yang mereka udah santai aja udah. Nanti kalau diajakin nggak apa-apa nanti di rumah aja dan ternyata nanti di rumah nggak sholat. Banyak itu. Pulangnya kemalaman. Kalau saya sendiri eh, mancing itu biasanya bisa kalau pas lagi weekend atau pas lagi libur itu bisa seharian, berangkat pagi, pulang sore. Nah, terus ya bisa seminggu sekali. Nah, pasti teman-teman ini menimbulkan pertanyaan. Loh, terus kalau misalkan mancing seharian, sholatnya kan ada tuh, misalkan zuhur dan asar. Itu gimana itu? Nah, ini kalau saya mancing, biasanya saya bawa ya, ya, ya. Oh, oke. Ini eh, ada beberapa tips untuk teman-teman semua yang hobinya sama dengan saya, yaitu memancing. Bagaimana kita melaksanakan sholat di saat misalkan masjid jauh atau musola lagi jauh dari lokasi tempat kita mancing. Nah, ini beberapa tipsnya. Wah, mantap jiwa. Tua banget saya. Ya. Beberapa tipsnya itu kalau dari saya pribadi itu kalau misalkan saya mancingnya cuma di daerah sekitar di masih ibaratnya nggak naik kapal lah, nggak naik kapal atau perahu. Jadi mungkin saya masih di hutan. Nah, itu ketika waktu waktu sholat, saya memang membawa air itu untuk wudhu. Bisa bisa juga wudhu dengan air sungai, karena air sungai itu kan mengalir. Nah itu nggak apa-apa untuk wudhu. Tuh. Tapi tergantung dari teman-teman sendiri. Kalau saya sih biasanya bawa air sendiri untuk wudhu. Ya nggak ya cukup satu botol aqua yang berapa 1,5 liter itu ya. Itu cukup tuh. Bukan yang untuk minum ya. Kalau untuk minum itu ada sendiri. Itu air biasa. Nah, habis itu saya membawa sajadah sendiri. Kalau nggak sejadah sendiri, mungkin teman-teman takut kalau misalkan apalagi ya di hutan itu kan pokoknya yang belasak-belasak lah. Ngerti nggak belasak ini ya? Ibaratnya terabas-terabas lah. Itu biasanya kan tanah atau rumputnya itu kan basah. Mungkin kalau untuk kena sejadah itu kan nanti takutnya ngerembes atau gimana. Kalau saya sih biasanya bawa apa namanya? Jas hujan. Jas hujan itu kan saya balik saya balik jadi bagian yang bersihnya itu untuk apa? Untuk alas. Nah, itu nanti
Nah, itu saya bawa jas hujan, nanti jas hujan yang lebar memang itu kan. Bukan yang untuk yang dipakai untuk sendiri itu, enggak. Yang lebar. Itu biasanya saya juga bawa sejadah, sejadah yang kecil yang untuk yang pas untuk di kepala aja kan, nah itu ada. Nah, biasanya itu. Jadi memang diniatkan dari rumah itu nanti mancingnya jam berapa, nanti pulangnya jam berapa, terus itu memang di-prepare. Jadi kita berangkat mancing itu bukan hanya niat kita untuk mancing, tapi kita pikirkan juga di dalam kita waktu memancing itu ada kewajiban yang perlu kita laksanakan dan itu nggak bisa kita tinggalin. Dan karena alasan apa menyalurkan hobi, justru kita malah melalaikan yang lainnya, yaitu kewajiban kita melaksanakan sholat. Nah itu kok dari saya. Terus kalau misalkan nih itu kan kalau saya mancing di belasak ke hutan lah. Ya. Nah, terus gimana kalau misalkan saya pernah juga mancing ke laut atau ke naik perahu itu nyusurin muara sungai. Nah, waktu sholat itu gimana? Kalau muara sungai saya masih bisa untuk menepi ke darat. Nah, menepi ke darat cari tempat untuk bisa sholat. Nah, itu saya biasanya begitu. Tetap itu di tas itu selalu sedia biasanya jas hujan sama sejadah. Tuh. Nah, gimana kalau misalkan mancingnya ke laut? Ke laut nih, kan kalau mau kalau mau ke darat jauh tuh. Terus gimana? Nah, dalam kondisi seperti itu, saya biasanya sholat di atas perahu. Sholat di atas perahu. Mungkin teman-teman ada yang bagaimana? Bisa nggak? Oh bisa. Kenapa nggak bisa? Kita sholat itu dengan tidur juga bisa. Itu kalau orang yang sakit. Nah, kalau misalkan kita sehat, kan harus berdiri. Ya kalau misalkan itu kondisi memungkinkan kalau kita sholatnya berdiri. Bagaimana kalau dengan di atas perahu? Kan perahu itu nggak gede tuh. Kecuali misalkan kita naik kapal pesiar atau misalkan kapal feri, itu memungkinkan kita berdiri. Tapi kalau misalkan perahu kecil, yang muatnya sekitar 6 orang aja, itu kan nggak memungkinkan. Nah, itu kalau saya biasanya, saya posisikan badan saya itu duduk dan menghadap kiblat. Tetap berusaha menghadap kiblat. Kita usahakan menghadap kiblat. Kan kalau mancing kan biasanya posisinya kita pasang jangkar di laut. Dan kita cari arah kiblat. Kita usahakan dulu mencari kiblat, arah kiblat. Kita laksanakan sholat sambil duduk. Itu bisa. Terus bagaimana kalau misalkan dalam keadaan gelombang, meskipun kita pasang jangkar pasti terombang-ambing. Nah, ini saya tadi ada sedikit baca-baca tentang bagaimana hukumnya saat kita melakukan sholat di atas ibaratnya itu kendaraan lah. Itu ada dua pendapat imam mazhab. Yang pertama dari Imam Syafi'i dan yang kedua Imam Maliki. Nah, kalau dari pendapat dari Imam Syafi'i, bagaimana kalau misalkan kita sholat di atas perahu dan tidak menghadap kiblat? Nah, tuh. Itu dari Imam Syafi'i menjelaskan bahwa sholat yang tidak menghadap kiblat itu tidak sah, tapi tetap dilakukan dan nanti setelah di darat baru dikodok. Nah, itu menurut Imam Syafi'i. Jadi sholatnya tetap dilakukan, tetapi hitungannya tidak sah. Jadi harus mengkodok sholatnya setelah sampai darat. Nah itu. Tapi dari pendapat Imam Maliki, itu nggak perlu dikodok. Jadi sembarang teman-teman yang mau memilih yang mana yang lebih mudah untuk kalian. Dari pendapat Imam Syafi'i ataupun Maliki. Tuh. Terus kalau dari saya sih, saya lebih ke Maliki. Karena ya
kita usahakan memang untuk menghadap kiblat. Tapi kalau misalkan dalam kondisi air ataupun apa alam, alam itu kan nggak menentu ya. Kadang misalkan pas kita berangkat itu airnya tenang dan ternyata kita sampai di tengah laut itu bergelombang, itu bisa aja nggak memungkinkan. Itu bisa dilakukan sholat yang seperti saya jelaskan tadi itu. Nah itu. Eh, sudah. Kalau dari budget ya, ini yang ini mau jujur aja nih ya, jujur harus jujur lah ya. Kalau kalau dari yang mana dari yang awal tadi saya sebutkan tentang hobi ya, hobi itu ya kalau namanya namanya juga hobi. Orang kan biasanya misalkan Kak Sandy nih, hobinya contohnya main game, hobinya main game. Contohnya aja, oh sudah gini aja. Contohnya hobinya main bulu tangkis lah, yang simpel-simpel aja. Pasti eh, Kak Sandy untuk melakukan aktivitas main bulu tangkis itu kan harus membutuhkan alat. Contohnya harus pakai raket. Nah, namanya hobi. Nah, iya. Kalau misalkan untuk menunjang ya, untuk menunjang hobinya itu pasti pengen yang terbaik lah. Berusaha pengen yang terbaik. Nah, jadi kayak ya nggak harus begitu tapi seenggaknya raketnya yang berkelas. Ya yang harganya budgetnya rada tinggi ya. Ya misalkan yang ya mungkin kalau yang murah harganya mungkin cuma 100-200, tapi kalau yang untuk menunjang hobinya itu mungkin bisa nyampe harganya 800 ataupun 1 jutaan atau 2 jutaan itu. Dan itu belum lagi sepatunya ataupun apa namanya? Bajunya biar lebih kelihatan lebih kayak atlet bulu tangkis. Kalau dari saya sendiri ya, pengalian isu ya. Kalau kalau dari saya sendiri ya, kalau dari peralatan mancing ya, peralatan mancing itu sebetulnya variasi sih harganya. Harganya itu variasi, beneran. Karena banyak, kalau dari saya sendiri ya, karena peralatan mancing itu banyak dan mencakup dan mencakup yang utama aja, yang utama ini kayak joran. Joran itu, tahu kan joran ya? Joran dan reel. Oh iya, itu drum namanya. Ya, itu namanya jurang. Kalau harga dari joran itu sendiri ataupun gantaran lah biasanya. Kalau orang Jawa nyebutnya gantaran, joran. Nah, hantaran itu. Itu kalau kalau dari harga jorannya itu kan bervariasi dari macam-macam merek. Nah, kalau kalau dari saya sendiri sih ya untuk jorannya sendiri ada yang sekitar harga 300, 400, 500, 600, sekitar segitu. Iya. Dan untuk eh, reelnya lagi.
Realnya itu realnya itu atau gulungannya itu variasi lagi, tergantung merek. Tergantung mereknya itu seperti kayak kalau untuk yang saya pakai itu ya sama, yang harganya 300, 400 dan sampai ke atasnya. Senar. Kalau senar ini eh, tipe senar itu ada dua, ya tergantung kebutuhan. Tipe senar itu ada dua, senar PE. Senar PE itu kayak senar dari kain, benang kayak benang jahit lah. Nah, itu tapi yang itu lebih kuat sih. Nah, itu memang lebih mahal harganya. Ataupun leader. Si leader itu ya senar juga. Senar nilon lah kalau orang itu orang umum biasa nyebutnya. Itu beda lagi. Beda lagi. Itu senar yang berbeda. Buat mancing itu tidak cocok. Itu lebih nggak cocok lagi. Pendek banget. Nah, itu dari joran, reel, senar, dan itu alat-alat pancing itu seperti mata pancing, terus itu ada yang namanya swivel, ada yang terus yang namanya lure, minnow, eh, swivel, swivel. Wow, itu bukan, bukan. Sweeper, sweeper kah? Sweeper kah sniper? Itu banyak kalau alat pancing itu. Kalau diturutin ya nggak ada habisnya. Cuma ya itu tergantung dari hobi kita. Tapi jangan juga sih, jangan sampai hobi kita itu melalaikan kita untuk apa? Kewajiban kita untuk misalkan yang sudah menikah nih, sudah menikah, dia lebih mentingkan aku mau beli ini dulu lah. Tapi padahal di rumahnya lagi gak ada beras nih. Jangan sampai begitu juga. Nah, karena saya belum nikah, jadi saya beli duluan. Nggak bisa begitu. Habis. Ya, ya, betul. Jor-joran. Alhamdulillah. Itu mungkin tetangga sebelah kali yang begitu. Woi, pengen. Iya betul. Betul.
Ya, betul. Oh, minum. Betul. Iya, betul. Eh, Mungkin ada yang bisa kita kulik, guys, kulik. Bisa kita bahas tentang hobi, antara antara hobi dan antara hobi dan apa ya? Ini tadi kan antara hobi dan kewajiban. Antara, nanti kita bahas lagi. Oke. Muslim. Betul. Betul, betul, betul. Wejangan. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My adventure.